Halo YouTube, kembali di channel Mister Perez. Yuk kita ulas lagi di dunia otomotif. Kali ini saya ada di booth Kia, dimana Kia baru saja meluncurkan compact SUV yang cukup menarik perhatian, dimana rival-rivalnya perlu khawatir, yaitu antara Rush, kemudian ada Honda, juga ada BRV. Cukup harus khawatir dengan kehadiran Kia Sonet ini ya. Dan gimana memang kekurangannya sih memang tidak 3 baris, tapi unit ini cukup menarik perhatian karena harganya di bawah 300 juta untuk kawasan Jatim. Ini juga punya kelebihan yang cukup banyak, dan saya mencatat ada total 17 kelebihan dari Kia Sonet ini dibandingkan beberapa rivalnya. Beberapa rival mungkin punya fitur-fitur yang sama, tapi dari desainnya kita bisa lihat agresif banget. Nanti kita akan ulas kelebihan dan kekurangannya. Dari 17 kelebihan yang saya catat, juga ada kekurangan memang. Cuman kekurangan ini bukan menjadi kekurangan yang utama atau major, dimana kekurangan ini masih ya so-so lah. Yuk kita langsung saja ulas dan walk around dari Kia Sonet berikut ini. Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me, even if it's fake. Dan inilah sosok Kia Sonet, dan ini tipe tertinggi yaitu Premier, dimana ada warna putih dan warna hitam. Nanti saya perlihatkan ya warna putih dan warna hitamnya. Oke, yang pertama itu dari sisi desain wajahnya yang menurut saya cukup agresif, dimana compact SUV dengan ciri khas Kia, grillnya itu yang Tiger Nose, lampunya udah menggunakan DRL Plus, lampu sennya menjadi satu ya. Inilah bagian grillnya, dimana cukup keren banget. Di bagian bawah, bumper bawahnya juga kombinasi warna silver, kemudian fog lampnya dengan garnish warna chrome yang juga cukup keren menurut saya pribadi, sehingga ya oke lah. Kemudian dari desain kap mesinnya itu coba kita bisa lihat lekukan aerodinamisnya juga langsung mengalir ke bagian atas atau bagian kapnya. Jadi desainnya ini memang gabungan dari kapnya sampai ke atas tuh cukup keren sekali. Nah, sekarang nomor 2 kelebihannya menurut saya pribadi dari lampunya yang juga menggunakan LED. Inilah pendaran lampu saat hazard dinyalakan. Kemudian lampu utama, lampu high beam itu juga lampunya LED. Cuman yang minusnya lampu fog lamp masih menggunakan lampu bohlam biasa yang kuning, dan kemudian lampu sen belakang itu juga nanti kita lihat sama-sama juga masih menggunakan bohlam. Ya benernya lampu fog lamp bagusnya yang seperti ini sih. Oke, kita lanjut ke bagian jantung pacunya yang di Kia Sonet ini di Indonesia menggunakan 1500 cc, di mana 1500 tanpa turbo menghasilkan tenaga 114 horsepower, torsinya 140 Nm, dan kerennya juga sih dengan budget di bawah 300 bagian mesinnya ini rapi kayak mobil-mobil Eropa sih. Jadi mobil ciri khas di Kia ini juga memang dengan ada kap mesinnya atau engine covernya, cuman dia di bagian kap mesin itu belum ada peredamnya, ya minus dikit lah. Oke, kita lanjut ke bagian samping-samping, dimana bagian kaki-kakinya ini dia menggunakan ring 16 ya, dimana profilnya dengan 215/60 ring 16. Nah itu dia. Kalau sayangnya di bagian rem belakangnya masih menggunakan tromol. Oke, kita lanjut ke sektor sudah menggunakan smart key yang cukup keren, dan smart key, smart entry, pada dia bisa auto folding pada saat kita kunci, dan unlock juga dia akan membuka. Nah kemudian smart entry-nya itu pada saat kita dengan menggunakan tombol di pintu juga sama, dia akan menutup dan melipatan di bagian spionnya seperti ini. Very nice ya. Kemudian yang menjadi kelebihan selanjutnya yang kita akan bahas kali ini tetap di remote juga. Remote-nya ini dimana rival-rivalnya belum punya fitur ini, dimana juga bisa ada hold di situ, itu berfungsi kita tahan bisa untuk start stop engine dari jarak jauh. Very nice. Ini clever banget, keren banget dibandingkan rival-rivalnya belum membenamkan fitur tersebut, hanya ada di variasi-variasi. Oke, lanjut ke bagian sunroof. Nah, di kelas budget 300 kelas Kia itu selalu membenamkan mobil-mobilnya dengan fitur sunroof seperti ini ya.
nggak harus kita buka, kita bisa langsung menggunakan tombol sini, langsung bagian dalam ikut terbuka. Nah, nggak hanya buka tapi bisa tilt juga ya fungsinya. Nah, kita akan perlihatkan ini dengan bagian tombol ini, kita bagian belakang kita tahan, dia akan membuka ke atas, tilt kayak seperti itu. Oke, dari sunroof, oke, kita akan lanjut ke bagian belakang. Dia udah ada roof railnya seperti ini, jadi sekelas compact SUV yang oke, dengan adanya shark fin antena. Kemudian aerodinamisnya tuh ada di bagian belakang, ada sirip-sirip kayak gitu ya. Kemudian spoilernya ini memang nggak panjang. Nah, kemudian bagian lampunya dia punya desain oke banget dan memanjang. Sayangnya bagian tengah itu hanya berfungsi sebagai reflektor. Nanti kita akan lihat pendaran lampu belakangnya. Kalau tadi yang bagian depan sudah. Kemudian di bagian belakang itu ada sensor parkir cuma 2 titik. Bagian bawah ini juga fake muffler. Jadi untuk mufflernya juga bohong-bohongan ya. Kemudian di bagian belakangnya ini dia kameranya, itu kelebihannya udah ada guideline yang ngikut nantinya, cuman saya belum bisa mendemokan karena di mall kondisi mesin mati. Jadi guideline-nya itu ikut setir. Itu yang menurut saya kelebihan di bagian Kia Sonet ini. Nah, ini nanti yang saya lihatkan adalah pendaran lampu di bagian lampu-lampu Kia Sonet bagian belakangnya ya. Ini yang bagian warna hitamnya, tadi yang warna putih. Anda suka mana? Warna putih, hitam, ada yang warna champagne juga sih benernya. Nah, ini yang bagian fake mufflernya bener ya, sekedar konsep aja kayak di model-model Kia sebelumnya ya. Itu juga konsepnya seperti itu. But it's okay, fine. Kita akan melihat inilah pendaran lampu dari Kia Sonet ini sudah menggunakan LED. Jadi kayak seperti kakaknya juga sih. Ya, kemarin cuman sayangnya cuma di lampu mundur, lampu sennya belum mengikuti dengan menggunakan lampu LED. But fine, semua overall very nice. Saya cukup impress banget. Bagian belakangnya pembukaan di bagian bawah sini, cuman memang belum menggunakan power backdoor. It's okay, fine. Karena itu semua ya relatif lah. Dengan harga segini kita udah dapat kelebihan-kelebihan yang cukup banyak. Ruang boot bagasi nggak terlalu besar-besar amat karena dia juga dimensinya juga nggak gede amat. Bagian belakang ini ada spare tire, di mana spare tire-nya menggunakan velg kaleng, cuman udah full size seperti yang pada umumnya ban yang dipakainya. Oke, ini bagian belakang. Untuk pelipatan juga nggak bisa 60-40, jadi kayak kelas-kelas Kalia gitulah ya. Jadi langsung gabung untuk pelipatannya. Ini kita akan lihat ke bagian belakangnya. Contoh seperti ini. Balutan mewah juga kita bisa lihat dengan real stitching. Kemudian ini yang juga menjadi titik kelebihannya adalah bus. Di bagian belakangnya ini ada woofer juga dengan menggunakan bus di bagian belakang. Total ada 7 speaker, tweeter, depan 2, belakang 2 plus subwoofer. Oke, mantap men. Keren banget. Kemudian di bagian belakangnya ini juga ada armrest di sini, cuman kayak bisa saya buka karena masih terbungkus plastik. Jadi ada armrest plus ada cup holder di dalamnya. Nice, itu juga ada dipikirkan oleh Kia. Nah, ini yang menurut saya ada sedikit kekurangan. Kekurangannya adalah space-nya. Jadi ini kalau depan udah ukuran saya berkendara, jadi kurang. Jadi kemudian ada ditambahkan kisi-kisi AC dan ada port USB bagian belakang agar bisa pengecasan. Very nice. Ya kayak gini, kelebihan kekurangan tetap sama. Di bagian belakang bisa kita lihat sunroofnya juga. Kita bisa lihat ruang kabinnya juga cukup oke dari belakang ya. Kekurangan space di bagian belakang ini sedikit kurang lega. Jadi makanya mobil ini cocok bagi Anda yang masih bujang atau keluarga kecil. Mobil ini sangat cocok banget. Jadi kalau untuk keluarga besar ya saran saya tetap nyari mobil keluarga. Lampu-lampu masih kabin ini masih menggunakan lampu bohlam bukan LED. Sekali lagi itu masih dalam taraf yang fine banget. Oke, kita lanjut ke bagian depan. Bagian depan kita bisa lihat kemewahannya, ada balutan chrome di situ. Kemudian dari panel-panel power window-nya itu memiliki ciri khas yang berbeda. Dan ini dah real stitchingnya, dan ini balutannya kulit dan soft touch, mantap. Jadi ini kesan mewahnya, kesan sportinya itu dapat banget di Kia Sonet ini. Nanti inilah speaker bus nanti kita coba dengarkan, cuman nggak bisa 100% suara yang Anda dengarkan itu
sempurna karena rekaman pasti beda dengan hasil yang aslinya. Kita akan masuk ke bagian dalamnya lebih detail lagi, dan balutan itu balutan kulit sampai ke jok juga loh. Memang masih belum elektrik ya, semua masih manual, reclining maupun high adjusternya. Coba lihat ini balutan kulitnya, ini saya suka banget ya, dan ada spesialnya nanti saya ulas di bagian bangku ini. Kita juga akan lihat juga ini ada, karena smart key juga elektrik, ada vehicle stability control, dan sportinya di pedal-pedalnya itu juga kelihatan metal, sporty banget, kesannya tuh anak muda banget. Kemudian kisi-kisi AC-nya punya ciri khas di mana warna hitam dengan ada kayak lekukan-lekukan diamond gitu. Steeringnya juga kelihatan mobilnya premium banget. Yang selanjutnya adalah bottom flat bottom lah untuk steeringnya. Itu yang menjadi yang saya garis besari juga salah satu poin kelebihan dari Kia Sonet. Memang nggak ada pedal shift ya di sini. Jadi ya fine banget lah. Kemudian nilai plus selanjutnya ada di cruise control. Di kelasnya dia kayaknya cuman dia ya yang udah menggunakan cruise control. Toyota yang Rush aja belum ada cruise control, di mana bagian kiri itu untuk audionya, bagian kanan cruise control plus pengaturan di MID-nya yang juga menjadi nilai plus bagi saya karena perpaduan analog dan digital. Kemudian lampu auto, wipernya yang belum auto. But it's fine karena dengan kelebihan-kelebihan yang ini juga sudah menjadi cakupan yang oke banget. Nah ini ya, diamond kayak ada kayak lekukan diamond. Jadi kelihatan ada elegan mewah tapi sportinya juga dapat. Inilah bagian speedometer atau MID-nya. Ada scanning sistem cek kayak yang di Seltos juga sama, tapi apa ya, ini punya ciri khas sendiri. Nah ini pengaturan di MID-nya di bagian kanan bergabung dengan cruise control. Pengaturannya sih nggak terlalu banyak. Ada tire pressure di mana mobil ini juga punya kelebihannya, safety-nya itu safety 6 airbag, hingga ada hill start assist, tire pressure. Wow, itu nilai-nilai yang kelebihan ya yang sudah dimiliki Kia Seltos, dimana safety-nya oke, MID-nya juga keren. Ini pengaturannya Anda bisa atur beberapa fiturnya agak lengkap dibandingkan brand-brand yang lain, hanya pengaturannya sederhana. Oke, selanjutnya kelebihan ada pengaturan drive mode-nya. Dia punya drive mode eco, normal, dan sport. Kemudian ada mode untuk traction-nya. Ya snow itu nggak kepake sih. Mud and sand tuh masih kepake di lumpur atau pasir tuh mungkin masih bisa dipakai. Ya, it's okay. Nah ini yang kelebihan selanjutnya yang saya bilang, ada cooling seat. Kayak mobil kelas-kelas mewah banget ya. Ada cuman bagian depan aja, penumpang depan dan belakang cooling seatnya. Kemudian untuk port-portnya juga lengkap. Di belakang ada USB, depan ada USB plus, ada kemudian ada power outlet juga. Kemudian inilah bagian tengahnya ada cool box. Ini ada cup holder plus bagian tengah untuk handphone. Bagian konsol boxnya nggak terlalu luas juga, tapi cukup lah. Inilah bagian dashboard. Kemudian yang menjadi poin selanjutnya, mobil ini dilengkapi wireless charging. Di kelas-kelasnya nggak ada yang wireless charging. Wireless charging rata-rata yang premium. Nice. Disematkan di mobil Kia Sonet ini. Kemudian lampu-lampu di sini tetap sama, masih menggunakan lampu bolam, ada tempat kacamata. Kekurangan selanjutnya yang saya temukan di Kia Sonet ini adalah di sun visornya. Sun visornya di bagian driver nggak ada kaca, nggak ada lampu juga. Yang ada kaca hanya ada di bagian sisi penumpang, tapi cuman nggak ada lampunya. Bagaimana menurut kalian? Kekurangan ini sih masih bisa ditolerir sih, dibandingkan dengan kelebihan yang cukup banyak. Masih banyak lagi untuk kelebihannya. Ada lagi yang saya akan ulas. Nah ini dia audionya. Cuman sekali lagi saya bilang ya, Anda boleh pakai headset, cuman ini nggak bisa pure murni kualitas suaranya. Dan ini yang menjadi catatan saya adalah ambient light untuk mobil ini. Ambient light cukup keren, dimana cocok banget untuk Anda anak-anak muda, generasi muda, berjiwa muda. Ini dia. Dan mobil ini yang kelebihan terakhir yang menurut saya yang catat adalah mobil ini head unitnya sudah mendukung Android Auto dan Apple CarPlay yang wireless. Wow,
Oke, itulah salah satu beberapa kelebihan dan kekurangan yang saya jumpai ya. Selain itu sih nggak ada lagi. Silahkan sampaikan komentar-komentar kalian terkait Kia Sonet dibandingkan rival-rival yang ada. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Ya, jangan lupa kalau memang video-video dari channel Mr. Perez ini sangat membantu mendapatkan referensi, jangan lupa untuk klik subscribe yang belum subscribe, like, share juga agar saya semakin semangat untuk membuat konten-konten untuk Anda. Oke, inilah Kia Sonet Premier. Untuk info bisa cek di deskripsi maupun di atas. Sampai jumpa di video-video selanjutnya, and bye bye guys.